Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Devi Sabrinawati, NIM B300180066 akan mempresentasikan hasil review EPU pada chapter 2, yaitu Desa Ekosistem, Pengentasan Kemiskinan, dan Pertumbuhan Inklusif. Kerusakan lingkungan dan pengentasan kemiskinan. Menurut Bank Dunia, 2002, sumber daya alam penting untuk kegiatan produksi dan substansial. Rumah tangga pedesaan yang miskin sangat bergantung pada pendapatan mereka dari layanan sumber daya alam. Hubungan antara kemiskinan lingkungan yang digambarkan ke dalam diagram lingkaran kausal pada gambar di samping. Pada gambar di samping, terdapat ada 4 klasifikasi. Yang pertama adalah win-lose, yang kedua adalah win-win, yang ketiga adalah lose-lose, dan keempat loss-win. Pada gambar di samping ini menghubungkan positif dan negatif kemiskinan lingkungan. Kuadran ini menggambarkan hubungan ideal antara pelestarian lingkungan dan pengurangan kemiskinan dengan melibatkan mata pencaharian yang berkelanjutan melalui peningkatan jasa ekosistem dengan menilai ekosistem sebagai nilai ekologi, sosiokultural, dan ekonomi. Rumah tangga pedesaan, kemiskinan, dan jasa ekosistem. A. Energi terbarukan dan pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, keterkaitan antara energi dan kemiskinan didorong oleh kurangnya akses layanan energi. Di tingkat rumah tangga, aksesibilitas layanan energi terutama untuk penerangan dan fasilitas memasak. Akses energi memainkan peran penting karena biaya yang timbul, misalnya kurangnya akses distribusi, dan bahan bakar yang terkumpul untuk menghindari transaksi moneter merupakan faktor fundamental yang menyebabkan masyarakat miskin mempertimbangkan apakah mereka beralih ke konsumsi energi, jenis peralatan yang akan digunakan, dan teknologi yang lebih bersih. Terdapat 3 faktor ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga miskin dalam hal kebutuhan energi. 1. Energi harus sesuai untuk masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. 2. Minimum transaksi uang. 3. Energi modern harus memenuhi keinginan orang-orang miskin yang dibelanjakan untuk membeli komersial. B. Konteks proyek jasa ekosistem. Seperti yang gambar di samping, ada 4 gambar keputusan rumah tangga untuk meningkatkan alokasi sumber daya. Panel 1 menunjukkan in situ, di mana layanan diberikan dan manfaatnya direalisasikan di lokasi yang sama, misalnya pembentukan tanah, penyediaan bahan mentah. Panel 2 menunjukkan omnidireksional, di mana layanan disediakan di satu lokasi, kemudian menyebar ke area lain yang dekat dengan lanskap sekitarnya tanpa bias arah. Panel 3 mendemonstrasikan layanan yang diberikan ke manfaat terarah di daerah hulu ke daerah hilir. Misalnya, dampak kegiatan industri dan manusia di hulu Sungai Citarum menyebabkan prioritas tinggi untuk perbaikan di daerah hilir yang ditujukan untuk pengelolaan penggunaan lahan yang tepat dan peningkatan kualitas air di das. Panel 4 menggambarkan penyediaan layanan sebagai lahan basah pesisir sebagai perlindungan badai dan banjir ke garis pantai. Klasifikasi jasa ekosistem ini mengidentifikasi karakteristik pengelolaan lanskap sebagai dinamika spasial temporal ekosistem, barang pribadi publik, dan ketergantungan manfaat jasa. Di gambar tabel ini ada 23 fungsi barang dan jasa yang terkait erat dengan struktur ekologi dan proses yang mendasari fungsi tersebut. Keluaran proyek menciptakan barang dan jasa sesuai untuk dicapai
berfungsi sebagai hasil baik untuk menghasilkan jasa produksi B atau manfaat dari bidang jasa B. Menggambarkan 3 proyek berbeda berdasarkan jasa lingkungan yang akan diberikan. Setiap tujuan proyek adalah untuk menghasilkan tambahan yang signifikan melalui 3 cara yang berbeda. Penambahan penghasilan tempat dengan jalur berikut. 1. Dalam jalur statis. 2. Pada jalur menurun. 3. Menekan manfaat selama pelaksanaan proyek. Pertumbuhan inklusif dalam konteks proyek. Hasil akan meningkatkan seiring dengan meningkatnya partisipasi rumah tangga dalam jangka waktu proyek. Semakin besar jumlah partisipasi rumah tangga dalam proyek, akan semakin besar pula manfaat yang akan diterima rumah tangga pada akhir proyek. Dampak pertumbuhan inklusif diukur dengan adanya penambahan rumah tangga tanpa proyek dan hasil yang diterima oleh rumah tangga tersebut. Dengan membandingkan dengan proyek, dikatakan bahwa proyek meningkatkan hasil atau keuntungan dalam jangka waktu proyek tersebut. Dapat memperkirakan berapa banyak rumah tangga yang akan menerima manfaat sebagai hasil pengganda dari hasil proyek. Seperti gambar yang di samping, ada 3 proyek jasa lingkungan yang berbeda. Hasil ini ditunjukkan pada gambar ketika proyek memengaruhi peningkatan manfaat dari proyek. Opini saya, dengan adanya proyek jasa lingkungan ini, semoga diharapkan akan meningkatkan taraf hidup mereka dan kemiskinan akan berhasil jika seperti yang diketahui jika partisipasi rumah tangga banyak meningkat, maka manfaat yang diberikan ke rumah tangga pada akhir proyek akan semakin banyak dan diharapkan juga semuanya tuh mau untuk meningkatkan taraf hidup mereka, memperbaiki hidup mereka, dan di Indonesia ini kemiskinan akan semoga 0%. Dengan adanya proyek ini akan membantu sekali karena benar-benar memanfaatkan sumber daya alam, yang dimana orang miskin lebih menyukai sumber daya alam karena biayanya yang sedikit dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak, sehingga orang miskin kalau memanfaatkan sumber daya akan lebih menguntungkan, sehingga proyek ini diharapkan juga mengentaskan kemiskinan. Menurut saya ini adalah proyek yang baik untuk Indonesia sendiri juga, untuk orang-orang miskin, seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.